Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Math of Day untuk membuktikan luas permukaan dan volume tabung dan kerucut. Jadi, kali ini saya sudah menyiapkan sebuah alat yang lebih seru dan juga menarik, yang dimana alat ini berbasis aplikasi dan juga animasi yang sudah saya siapkan. Langsung saja kita ke aplikasinya. Pertama, kita klik tombol mulai. Di sini sudah disajikan menu yaitu materi, pembuktian, latihan soal, dan juga game. Kita pilih materi terlebih dahulu. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa pengertian dari luas permukaan, volume, dan jaring-jaring bangun ruang tersebut. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa pengertian dari luas permukaan dan volume bangun ruang. Sebelum itu, teman-teman, apakah ada yang tahu apa pengertian dari luas permukaan dan volume bangun ruang? Ya, betul. Luas permukaan bangun ruang adalah total seluruh luas yang menutupi isi suatu bangun ruang. Luas suatu bangun ruang ditentukan oleh jaring-jaringnya. Satuan yang digunakan yaitu satuan luas, misalnya are, hektar, meter persegi, dan sentimeter persegi. Sedangkan volume adalah banyaknya isi ruang yang digunakan oleh suatu bangun. Satuan yang digunakan yaitu satuan volume, misalnya liter, mililiter, meter kubik, desimeter kubik, dan sentimeter kubik. Kemudian jaring-jaring adalah bentuk 2D yang dapat dilipat-lipat hingga membentuk suatu bangun ruang 3D. Klik tombol selanjutnya, kemudian tabung. Ada yang tahu apa pengertian tabung? Nah, tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Dalam komponennya terdapat dua lingkaran yang sejajar dan permukaan melingkar yang menghubungkan kedua lingkaran tersebut. Lingkaran tutup pada tabung disebut juga sebagai lingkaran alas, sedangkan permukaan melingkar membentang di sekitar tabung antara kedua lingkaran tutup. Lingkaran alas pada tabung memiliki jari-jari dan diameter yang sama. Jari-jari merupakan jarak dari pusat lingkaran ke titik-titik pada lingkaran tersebut, sedangkan diameter adalah garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan memiliki panjang 2 kali jari-jari. Selain itu, tabung juga memiliki tinggi, yaitu jarak vertikal antara kedua lingkaran tutup. Tinggi ini menentukan seberapa tinggi tabung tersebut. Ciri-ciri tabung yaitu memiliki 2 rusuk, memiliki tinggi tabung, memiliki sisi selimut tabung berupa sisi lengkung, memiliki jari-jari, dan tidak memiliki titik sudut. Kemudian klik tombol selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, ini adalah gambar dari bangun ruang tabung. Kemudian ini adalah gambar dari jaring-jaring bangun ruang tabung. Hai teman-teman semua, hari ini aku dan Roni berpetualang. Ayo ikuti kami. Ngomong-ngomong, kita mau kemana nih Ron? Kok lewat hutan? Hari ini kita ke rumah adat Wairebo, Kak. Kita mau lihat rumah adat di kampung itu. Wah, sepertinya menyenangkan sekali ya Ron. Ayo kita berangkat. Nah, ini dia ke rumah adat Baruniang, rumah adat dari kampung Wairebo di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wah, iya Ron, tapi bentuk rumah ini seperti salah satu bangun ruang seperti yang dijelaskan oleh Pak Guru. Namanya bangun ruang kerucut, Ron. Wah, kamu benar sekali. Coba beritahu saya, apa itu bangun ruang kerucut? Kemudian saya akan menjelaskan bangun ruang kerucut. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu bangun ruang kerucut? Kerucut adalah bangun ruang atau bangun 3 dimensi dengan alas lingkaran, satu titik puncak dan satu sisi berupa permukaan lengkung. Kerucut sering ditemukan pada benda-benda di sekitar kita, misalnya topi caping, nasi tumpeng, kun, topi ulang tahun, dan lain-lain.
Bangun ruang ini merupakan limas yang memiliki sisi lengkung dengan alas berbentuk lingkaran. Kerucut terdiri dari jari-jari tinggi dan garis pelukis. Dan ini adalah keterangan dari bangun ruang kerucut. Klik tombol selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, ini adalah gambar dari bangun ruang kerucut. Dan ini jaring-jaring dari bangun ruang kerucut. Selanjutnya kita kembali ke menu home dan klik tombol pembuktian. Nah, di sini saya akan membuktikan dari mana asal muasal dari luas permukaan tabung dan juga kerucut. Di sini unsur-unsur tabung yaitu ada tutup tabung, ada selimut tabung, ada alas tabung. Nah, ketika saya membuka sebuah tabung ini, maka jaring-jaringnya akan membentuk seperti ini, yaitu 2 buah lingkaran dan juga 1 buah persegi panjang. Jadi, tutup tabung tersebut yaitu luas lingkaran tutup sama dengan pi kali R kuadrat karena tutup tabungnya berbentuk lingkaran, sedangkan luas selimut tabung ini sama dengan luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar, sedangkan luas lingkaran alasnya yaitu berbentuk lingkaran, rumusnya yaitu pi dikali R kuadrat. Jadi, luas permukaan dari tabung tersebut sama dengan luas lingkaran tutup ditambah luas selimut ditambah luas lingkaran alas, sama dengan kita masukkan luas lingkaran tutupnya yaitu pi R kuadrat ditambah panjang dikali lebar ditambah pi R kuadrat, sama dengan pi R kuadrat ditambah panjangnya itu sama dengan keliling dari lingkaran alas sama lingkaran tutup yaitu 2 pi R kuadrat dikali lebarnya itu yaitu tinggi ditambah pi R kuadrat sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R kuadrat dikali T. Nah, di sini 2 pi sama, jadi kita keluarkan, kita sederhanakan dengan cara pemfaktoran yaitu 2 pi R dikali R plus T. Jika dikalikan nanti hasilnya 2 pi R kuadrat plus 2 pi R kuadrat dikali T. Nah, jadi terbukti luas permukaan dari sebuah tabung tersebut adalah 2 pi R dikali R plus T. Klik tombol selanjutnya, kita akan membuktikan luas permukaan dari kerucut. Nah, di sini sudah tersedia gambar berbentuk kerucut. Unsur-unsur dari kerucut tersebut ada titik puncak, yang ini dinamakan selimut kerucut, ada alas kerucut, dan ini dinamakan garis pelukis kerucut, yang ini dinamakan tinggi dari sebuah kerucut, dan yang ini jari-jari dari kerucut tersebut. Untuk membuktikan bangun ruang kerucut tersebut luas permukaannya, yaitu saya akan memotong bangun ruang kerucut tersebut hingga membentuk jaring-jaring sebuah kerucut. Nah, di sini permukaan kerucut terdiri dari sisi selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran yang mempunyai jari-jari garis pelukis S dan panjang busurnya keliling dari panjang alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Sedangkan sisi alas kerucut berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Jadi, luas permukaan kerucut tersebut sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas alasnya itu keliling dari lingkaran tersebut yaitu pi R kuadrat ditambah luas selimut.
Di sini luas selimutnya belum diketahui, jadi kita cari luas selimutnya terlebih dahulu dengan cara kita bandingkan luas juring selimut kerucut dibanding luas lingkaran O, sama dengan panjang busur selimut kerucut dibagi keliling lingkaran O. Jadi luas juring dibagi luas lingkaran O itu sama dengan pi S kuadrat, karena jari-jarinya S sama dengan 2πr dibagi 2πs. Jadi luas juring selimut kerucut tersebut sama dengan 2πr per 2πs dikali pi S kuadrat, sama dengan 2pi nya bisa dicoret dan S nya bisa disederhanakan menjadi PRS. Jadi terbukti luas permukaan dari bangun ruang kerucut ini sama dengan PR dikali R plus S. Tombol selanjutnya. Nah, di sini saya akan membuktikan volume dari bangun ruang kerucut, di mana saya sudah menyediakan dua bangun ruang, yaitu tabung dan juga kerucut. Langsung saja untuk membuktikan volume dari bangun ruang kerucut, saya menggunakan air, di mana air tersebut kita tuangkan ke dalam tabung hingga penuh. Langsung saja kita tuangkan air tersebut ke dalam tabung secara perlahan. Ternyata satu buah kerucut saja tidak bisa memenuhi tabung tersebut. Kita tuangkan lagi airnya ke dalam tabung. Kita tuangkan langsung secara perlahan. Ternyata dua buah kerucut juga belum memenuhi tabung. Nah, kita tuangkan air lagi ke dalam tabung. Kita tuangkan langsung secara perlahan. Jadi, tabungnya sekarang sudah penuh dengan air. Dapat disimpulkan volume kerucut sama dengan sepertiga kali pi R kuadrat kali T. Simpulkan 3 kali volume kerucut sama dengan volume tabung. Volume kerucut sama dengan sepertiga kali volume tabung, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Begitupun sebaliknya, volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut, sama dengan 3 dikali sepertiga kali pi R kuadrat kali T sama dengan pi R kuadrat kali T. Selanjutnya kita akan membuktikan volume dari bangun ruang tabung. Nah, di sini saya menggunakan bantuan dari keping-keping lingkaran untuk memenuhi tabung tersebut. Langsung saja kita akan mengisi tabung tersebut dengan keping-keping lingkaran, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dapat kita simpulkan bahwa volume dari tabung tersebut adalah 10 satuan luas. Karena tabung tersebut terdiri dari keping-keping lingkaran, maka didapatkan rumusnya pi R kuadrat, dan susunan keping-keping lingkaran tersebut menjadi tinggi sebuah tabung, maka dapat kita simpulkan rumus dari volume tabung adalah pi R kuadrat dikali T. Selanjutnya klik menu, kita beralih ke latihan soal, klik tombol latihan soal. Langsung saja, soalnya nomor 1 ialah sebuah tabung berjari-jari 10 cm jika tingginya 30 cm dan pi sama dengan 3,14. Hitunglah luas permukaannya. Nah, di sini sudah tertera pilihan jawaban A, B, C, dan D. Langsung saja kita klik yang A. Ternyata jawabannya salah.
Nah, di sini kita mempunyai 3 jawaban lagi, ya tinggal yang B, C, dan D. Nah, kita akan memilih yang D. Ternyata jawabannya benar. Kita klik lanjut. Kemudian ada pembahasannya, yaitu diketahui R sama dengan 10 cm, T sama dengan 30 cm, Pi sama dengan 3,14. Ditanya luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan 2Pi kali R plus T sama dengan 2 dikali masukkan nilai Pi-nya yaitu 3,14 dikali R-nya yaitu 10 dikali R-nya yaitu 10 ditambah tingginya yaitu 30 sama dengan 2512 cm persegi. Klik tombol selanjutnya beralih ke soal nomor 2, yaitu diketahui sebuah bangun ruang tabung memiliki diameter 20 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah volume tabung tersebut? Nah, di sini ada pilihan jawabannya yaitu A, B, C, dan D. Di sini kita akan memilih yang A. Ternyata jawabannya adalah benar. Kita klik lanjut. Kemudian muncullah pembahasan dari nomor 2 tersebut yaitu 3140 cm3. Bentuk kerucut dengan jari-jari 8 cm dan garis pelukisnya yaitu 15 cm, maka berapakah luas permukaan nasi tumpeng tersebut? Di sini tertera pilihan jawaban A, B, C, dan D. Nah, kita klik jawaban yang nomor A. Kita klik tombol lanjut. Di sini muncullah pembahasan dari nomor 3. Jawabannya yaitu 577,6 cm persegi. Kemudian klik tombol selanjutnya yaitu beralih ke soal nomor 4. Ibu Rizka mempunyai sirup apel dan menuangkannya pada gelas berbentuk kerucut. Gelas tersebut mempunyai diameter 6 cm dan tinggi 7 cm. Berapakah volume gelas tersebut? Di sini ada 4 pilihan jawaban A, B, C, dan D. Nah, kita akan memilih jawaban A. Ternyata jawabannya salah. Kemudian kita masih mempunyai 3 pilihan jawaban lagi, yaitu B, C, dan D. Nah, kita pilih jawaban yang B. Klik yang B, maka jawabannya adalah benar. Klik lanjut. Kemudian jawabannya yaitu 66 cm3. Kemudian kita kembali ke menu awal, yaitu selanjutnya di sini saya mempunyai game bangun ruang. Langsung saja klik tombol game. Kemudian muncullah simulasi. Klik mulai dan pilih bangun ruang yang diinginkan, yaitu di sini saya memilih tabung. Kita mencari luas permukaannya, di mana saya memilih jari-jarinya yaitu 7 cm dan tingginya
cm. Langsung saja kita hitung dan jawabannya ialah 747,32 cm persegi. Selanjutnya kita akan mencari volume dari kerucut, di mana di sini saya memilih jari-jarinya yaitu 5 cm dan tingginya yaitu 12 cm. Langsung saja kita klik tombol hitung dan jawabannya ialah 314 cm kubik.